Cina sana HP ini dijual mulai dari 5,5 juta, yang artinya sama dengan harga Poco F5 di Indonesia. Untuk skor AnTuTu-nya sendiri terpaut jauh ya dengan chipset flagship MediaTek saat ini 9200 plus. Apakah Poco F5 patut was-was? Gimana dengan pengalaman gamingnya? Kamera bagusan mana? Yuk kita cari tahu. Ini dia boxnya yang berwarna dasar hitam dengan tulisan gede K60. Di atas ada Redmi dan harusnya Ultra kali ya. Habis itu ada kotak lagi yang isinya SIM ejector, case transparan yang elastis, dan buku-buku terlupakan. Lanjut ada HP-nya itu sendiri, dan di dalam lagi ada kepala charger gun yang ukurannya cukup kecil nih untuk 120 watt. Dan terakhir kabel chargeran Type A ke Type C. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI 14 berbasis Android 13. Habis itu kita regi sidik jari dulu, yang ternyata ada di dalam layar loh. Naik level nih si Redmi. Setelah kelar setup, gue cek storage-nya udah kemakan 29 dari 256GB punya gue ya. Dan ada diminta update software juga. Sekilas bloatware-nya cukup rame, dan gue iseng aja nih hapus-hapusin sampai sisa segini. Dan sekarang udah berkurang jadi 25,5GB. Oh ya, karena HP ini China ROM, jadi nggak ada Google Play Store ya. Cara installnya gampang kok, tinggal ke Get Apps, ketik Google Play, terus nongol deh Google Play Store-nya. Terakhir klik update. Habis itu tinggal login kayak biasa. Impresi gue tentang HP ini, warna putihnya sih cakep ya. Ingetin gue sama Xiaomi 13 Pro dengan kamera modulnya yang ngotak dan cukup gede. Ada 2 bulatan gede juga di dalamnya ya. Terus sisi-sisinya dikasih sedikit turunan gitu. Backnya bener-bener putih polos, agak glossy dengan sidik jari yang samar-samar kelihatan sih. Ada lengkungan juga di sisinya, jadi sedikit lebih enak buat digenggam. Lanjut ke bagian depan yang punya layar flat 6,67 inch. Udah ada screen protector bawaan dengan kamera selfie di tengah. Bezelnya cukup oke ya, nggak terlalu tebal. Terus di bagian luarnya ada garis silver keemasan gitu. Dari frame di sampingnya yang flat dan bisa diberdiriin juga loh. Di sebelah kanan HP ini kayak biasa ada volume dan power button yang bentuknya lebih tipis karena fingerprintnya dipindah ke layar. Di kiri kosong, kalau di atas ada lubang speaker, IR blaster, dan kok ada 2 lubang mic ya? Sedangkan di bawah ada speaker, port Type-C, mic lagi, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Oh ya, HP ini punya tebal 8,49 mili dengan berat 204 gram. Lanjut kita ke spesifikasinya yang punya layar 6,67 inch OLED dengan refresh rate yang bukan 90, bukan 120, tapi 144 Hz. Dan touch samplingnya juga termasuk oke ya di 480. Tingkat kecerahan maksimalnya juga nggak main-main nih, mencapai 2600 nits. Untuk performance ini yang bikin gue penasaran. Pakai MediaTek Dimensity 9200 Plus dengan fabrikasi 4 nanometer buatan TSMC. Dari skor AnTuTu-nya sendiri nggak terlalu jauh ya kalau gue bandingin sama Snapdragon 8 Gen 2 di S23 Ultra. Sekarang ini dia buat benchmark lainnya. Apakah skor-skor tadi bakal sebaik pengalaman gamingnya? Bentar lagi kita bakal tahu. Untuk baterai, dia punya kapasitas 5000 mAh yang support 120 watt fast charging yang diklaim Xiaomi ke 100% itu dalam 19 menit aja. Super ngebut. Habis itu untuk kamera utama 50 megapiksel bore OIS ya dengan sensor IMX800. Sisanya standar lah, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Untuk selfie-nya 20 megapiksel. Untuk spek lainnya, HP ini udah HP 5G, terus IP68 juga loh, gile. Terus dual stereo speaker, Bluetooth 5.4, dan udah fingerprintnya di dalam layar. Gile sih, ini beberapa spek HP yang biasa kita lihat di kelas atas bisa ada di sini. Sebelum ke sampel foto video, gue mau kasih lihat ke kalian kalau menu di kamera app-nya itu lebih menarik ya sekarang. Jadi kotak-kotak gitu, lebih kelihatan rapi aja sih. Dan ada fitur-fitur menarik yang sempat gue lihat. Misalnya di video itu ada teleprompter, terus motion tracking fokus juga. Yang mana dia bisa tracking orang yang dikotakin gini. Habis itu buat foto ada beberapa juga, salah satunya voice chatter. Soalnya gini ya, cheese. Oh ya, kalau ini adalah fitur-fitur yang ada di more-nya. Kalau resolusi mentok di 8K, untuk 4K-nya dia bisa sampai 60 fps. Kalau kita ke kamera depan ya, di sini kamera depan mentoknya di 1080p aja sih, 30 fps. Nggak bisa 60 kayaknya, iya nggak bisa 60.
Lanjut ke sampel foto selfie, dynamic range lebih baik di Redmi, tapi skin tone gua lebih akurat di Poco. Di Redmi itu agak kemerahan sih, apalagi kalau dapat sinar yang lebih terang. Untuk kamera belakang, lensa ultrawide-nya mirip-mirip ya buat kedua HP ini. Tapi untuk wide, karakter warna Redmi itu lebih warm dan Poco cool gitu. Lebih mendekati asli di Redmi sih. Oh ya, buat foto-foto objek orang termasuk cakep juga di Redmi. Buat video juga sama ya, Redmi lebih warm, sedangkan Poco lebih ke cool gitu. Bisa dilihat di sini juga. Gedung di belakang sana lebih ke kuning-kuningan yang didapat dari sinar matahari sore. Buat gua lebih nyaman dan natural di Redmi sih. Lanjut video selfie, muka gua terlalu soft di Redmi, sedangkan Poco lebih mendingan, walaupun sedikit kekuningan di sana. Untuk dynamic range, Redmi lebih baik. Terus stabilisasi bisa gue bilang stabil ya, sempet tes di 4K 60 sambil jalan dan panning, aman. Habis itu resolusi 8K 24fps juga stabil. Cuma buat 8K ini terlihat patah-patah karena emang framenya cuma 24 ya, jadi nggak mulus aja. Ya, kayak biasa di tes gaming ini, gue nyalain dulu performance mode-nya di menu battery sama game turbo buat jalanin Genshin Impact highest 60fps. Dan hasilnya cukup menyeramkan. Bisa dapat FPS rata-rata hampir sempurna di 59,5 ya. Kalian lihat nih grafiknya cukup stabil di atas terus dan gak ada turunan tajam yang ngeganggu. Bisa gue bilang Genshin Impact ini sukses dilibas oleh HP ini dengan Dimensity 9200 plusnya. Total gue main sekitar 20 menitan dan baterai berkurang 11% dengan suhu yang termasuk panas di 44,5 derajat. Tapi panasnya masih bisa ditolerir sih buat gua, nggak sampai yang nggak nyaman gitu kalau pegang HP-nya. Hasil ini kalau gue bandingin dengan Poco F5 di tes sebelumnya, secara FPS masih lebih baik di K60 Ultra ini sih. Tapi dari sisi suhu masih lebih adem Poco F5. Untuk konsumsi baterai sama-sama berkurang 11% selama main sekitar 20 menit. So, gimana guys? Tanggapan kalian sama hasil ini? Apakah image chipset MediaTek di mata kalian jadi bagus? Atau tetap aja MediaTek cups? Jadi HP ini punya 3 warna ya, ada putih, hitam, sama hijau. Untuk variannya cukup rame nih, mulai dari 12 plus 256 sampai yang paling pamungkas 24 GB RAM dengan 1 TB storage. Sadis lah. Buat harganya sendiri mulai dari 5,5 juta dan spek mentoknya itu di 7,6 juta. Tapi ingat ya, ini harga resmi di Cina sana. Biasanya bakal lebih tinggi saat sampai Indonesia nanti. Dan dari rumor-rumor yang gue kumpulin, kalau ternyata Xiaomi 13T series nanti, penampakannya bakal mirip sama K60 Ultra ini loh. Dengan kameranya katanya lebih powerful. Bakal ada embel-embel Leica katanya. Menurut kalian nih bener nggak ya rumornya? Atau ada rumor lain? Boleh di-share ya. Gue cuma mau bilang ini HP yang patut kalian tunggu sih. Desain oke, performance dan gaming yang gak usah diraguin. Kamera juga termasuk oke dan stabil videonya. Apalagi ya? Oh iya, charging ngebut 120 watt. Wah, impian banget sih. Tapi kira-kira minusnya apa ya? Harga mungkin? Gua rasa kalau emang dijual global dan rilis di Indonesia, kalau ya di kisaran 6-7 jutaan masih oke lah ya. Menurut kalian gimana? Coba kasih tahu ya, siapa tahu komen-komen kalian di sini dilirik juga sama Xiaomi Indonesia. Terus ngejawab pertanyaan awal, apakah Poco F5 patut was-was? Sebenarnya nggak juga sih, karena udah beda level, terutama dari sisi harga. Oke, makasih buat yang udah nonton dan bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.